Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Aldino Rivaldo Angelio Saragih pada siaran V Podcast pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Sommet About Life. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Sommet About Life ini? Nah, Sommet About Life ini merupakan sebuah perasaan marah, putus asa terhadap kehidupan yang sedang dijalani. Semua orang pasti pernah berada di titik yang satu ini, pernah merasa marah akan dirinya sendiri, tidak menerima atau berbagai macam masalah lah dalam hidupnya. Nah, jadi inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, untuk membahas topik ini lebih jelas lagi, saya akan ditemani oleh Kak Hotma Binanita Kenangan Mani. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswa lulusan dari Universitas Pendidikan Ganesha, telah berada di bangku alumni ya teman-teman. Halo Kak Hotma, apa kabar Kak? Halo, kabar baik Aldino. Nah, untuk saat ini Kak Hotma mempunyai kesibukan apa Kak? Kalau boleh tahu? Iya, halo semuanya, nama saya Hotma. Untuk saat ini saya sedang mengambil S2 di salah satu universitas di Indonesia. Oke. Nah, dari namanya Kak Hotma ini, Kak Hotma Binanita Kenangan Mani, sudah terlihat jelas ya teman-teman bahwa Kak Hotma ini berasal dari suku Batak. Alamat rumahnya di mana Kak kalau di Sumatera Utara? Saya berasal dari Medan, atau mungkin kalau teman-teman tahu di daerah Siantar. Di Siantar ini kalau boleh tahu di daerah mananya ya Kak? Kalau teman-teman tahu lagi, di daerah perkebunan teh. Jadi saya tinggal di sana. Oh, Sidamanik ya Kak? Yes, of course. Sidamanik penghasil teh sih sebenarnya itu. Dan banyak lagi tempat wisata di sana ya Kak? Ya. Nah oke, sekarang kita langsung masuk saja ke topik Sommet About Life. Saya rasa semua orang pernah mengalami peristiwa Sommet About Life ini, termasuk saya juga pernah merasakannya. Namun kalau saya sendiri, saya merasakan Sommet About Life ini ketika saya berada di perkuliahan atau setelah saya menduduki istilah atau memegang istilah sebagai mahasiswa ya teman-teman. Banyak sekali problem yang kita hadapi pada saat ini. Nah untuk Kak Hotma saya ingin bertanya, apakah Kak Hotma sendiri pernah mengalami peristiwa Sommet About Life ini? Oke, kalau kita ngomongin tentang Sommet About Life. Sommet About Life itu kan tadi sama seperti yang Aldino bilang, itu tentang kemarahan terhadap hidup. Dan pasti memang semua orang pernah mengalami Sommet About Life. Dan kalau pertanyaan ini juga ditanyakan kepada saya, maka jawabannya pernah. Saya pernah mengalami Sommet About Life, ya karena memang di dalam kehidupan kita mengalami fase yang namanya fase naik turun ya. Jadi nggak selamanya stabil, dan ketika di dalam fase turun itu, ya itu mungkin bisa kita sebut bisa memicu Sommet About Life ini. Seperti itu. Oke. Nah, kalau saya kemarin saya mengalami Sommet About Life ini ketika saya berada di bangku perkuliahan ini, ketika saya sebagai mahasiswa lah ya Kak. Nah, saya ingin bertanya sama Kak Hotma, pada saat usia berapakah Kakak mengalami hal tersebut? Pada saat di bangku SMP kah, SMA kah, atau SMA? Atau perkuliahan sebagai mahasiswa begitu? Oke, kalau ditanya pada saat usia berapa, maka kemungkinan yang paling besar bagi saya mengalami Sommet About Life ini waktu kecil. Kenapa? Karena pada saat kecil mungkin ya, ini di saya kasusnya, banyak hal-hal yang terjadi yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Benar nggak? Ya kan? Dan pada saat kita usia anak-anak, kita nggak bisa bertanya banyak hal dan kita nggak mengetahui banyak hal. Jadi hal itu membuat kita banyak memendam, dan sebenarnya itu adalah sebuah kemarahan. Misalnya, contohnya, ketika ada orang tua punya anak 3, orang tua ini ngasih perhatian khusus kepada anak pertama. Anak yang paling kecil ini enggak diperhatikan juga secara maksimal seperti yang diperlakukan ke anak pertama. Nah, anak kecil ini, yang paling kecil ini, dia sangat mungkin untuk marah sama hidupnya.
Kenapa? Maka dia akan bertanya, kenapa aku nggak dikasih perhatian seutuh kakakku? Tapi apa yang bisa dilakukan anak kecil ini? Dia nggak bisa apa. Jadi kalau kita ngomongin soulmate about life, ya mungkin bagi saya pribadi itu terjadi sejak usia kecil. Dan apakah itu selesai di usia kecil? Itu juga bisa terjadi di usia SD, SMP, SMA, kuliah. Loh kenapa terus ada gitu ya? Ya karena memang ada banyak fase hidup yang kita alami dan kita belum tahu itu kayak gitu. Oke Kak, berarti soulmate about life ini tidak mengenal usia ya Kak? Yes, Bahkan benar. di usia kita yang kecil ini pun, di saat kita masih berusia kanak-kanak, kita sudah merasakan apa itu soulmate about life. Yes. Kita marah dengan kehidupan kita di saat kita masih kecil. Berarti ini berkelanjutan. Nah, berarti ini harus ditangani dong berarti ya Kak. Yap. Harus kita cari pemecahan permasalahannya. Nah, saya ingin menanya sama Kak Hotma, bertanya lebih jelas lagi, apa-apa saja sih yang menjadi penyebab soulmate about life ini menurut Kakak? Oke, kalau misalnya menurut saya pribadi atau mungkin ya bisa kita melihat ke secara umum kayak gitu ya. Apa penyebab soulmate about life? Penyebab utama soulmate about life itu adalah ketidakpuasan. Ketidakpuasan terhadap diri sendiri, ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitar, ketidakpuasan terhadap apapun yang diberikan ke kita. Akhirnya ketidakpuasan ini bisa berlanjut ke tahap penerimaan. Maka zaman sekarang muncullah istilah insecure. Itu adalah penyebab soulmate about life. Tapi akar masalahnya sebenarnya kenapa hal ini muncul adalah ketidakpuasan. Kalau kita tidak puas terhadap satu hal apapun, maka kita akan marah. Ya benar ya. Contoh misalnya ketika kita kuliah, ketika Aldino kuliah di kampus ini, tapi tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan Aldino, maka Aldino akan marah. Ya kan, benar ya. Dan itu juga akan memicu terhadap penerimaan. Ketika Aldino nggak puas sama diri Aldino sendiri, kenapa sih aku nggak lebih cantik dari si A? Kenapa sih aku nggak lebih cantik, nggak lebih oke, nggak lebih pintar dari si B? Akhirnya memupuk insecurity dan akhirnya bisa marah sama diri sendiri. Yang itu juga bisa berkelanjutan, kayak gitu. Oh benar Kak, sebenarnya sih. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Kak Hotma. Apa sih dampak yang terjadi ketika kita mengalami hal tersebut? Oke, kalau ngomongin dampaknya banyak ya. Dampak soulmate about life. Maka dampaknya sama seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama mungkin insecurity, insecure. Zaman sekarang ada badai-badai insecure ya. Terus yang kedua dampak yang paling buruk adalah depresi. Kalau kita nggak bisa menangani soulmate about life ini dengan baik, maka dampak yang paling fatal adalah depresi. Seperti yang kita ketahui bahwa depresi kalaupun enggak ditangani dengan baik, itu bisa memicu sampai ke tahap bunuh diri. Tapi kalau kita ngomongin depresi, ya apakah depresi salah? Jawabannya nggak salah. Kayak gitu. Apakah marah terhadap hidup salah? Jawabannya juga nggak salah. Karena memang kita adalah manusia yang terbatas. Gak semua hal di dunia ini bisa memuaskan diri kita. Kamu mau apa? Kamu mau mencapai apa di dunia ini? Itu gak bisa memuaskan diri kita. Jadi dampaknya itu luas, dampaknya besar. Kalau kita ngomongin di kampus, ketika kamu marah terhadap hidupmu, maka itu akan berpengaruh besar bagaimana engkau menjalani kehidupan kampus. Misal, ketika kamu datang ke kelas, dari kondisi dirimu yang datang dari kos, kamu sedang keadaan marah, dan di kelas teman-temanmu lagi happy, dan kamu membawakan ekspresi yang enggak enak ke kelas, apakah itu berpengaruh kepada teman-teman kelasmu? Jawabannya berpengaruh. Maka teman-temanmu akan bertanya, Aldino kenapa sih mukanya murung terus, heran, kayak enggak pernah makan gitu ya. Aldino kenapa sih mukanya gitu terus, emang seberat apa sih hidupnya? Dan itu bisa memicu mood orang lain juga. Jangankan ngomong di kelas. Teman-teman pasti di sini punya circle ya. Jadi kalau teman-teman keluar
circle gitu ya, bergeng-geng ke satu tempat. Maka ketika circle itu udah nyusun rencana yang oke, Aldino diajak, si Niko diajak, semua diajak gitu ya. Maka ketika Aldino lagi stres, lagi mengalami masa-masa depresi di kos dan udah waktunya untuk hangout atau bahasa anak sekarang healing, kebedugul kayak gitu. Nah semuanya udah happy banget nih, udah waktunya hangout, ya waktunya untuk ninggalin beban di Singaraja, waktunya kita kebedugul kayak gitu ya. Tapi ketika Aldino ikut di dalam circle ini untuk merayakan atau untuk happy, tapi teman-teman Aldino lihat Aldino dalam keadaan murung, apakah itu akan merusak kesenangan orang lain? Jawabannya merusak, ya kan? Aldino diem aja, semuanya ketawa-ketawa gitu ya, semuanya happy kayak gitu. Itu akan merusak pergaulan dengan teman, merusak lingkungan, ya bahkan merusak diri sendiri gitu. Nah, ketika kita melihat teman kita yang sedang mengalami depresi tersebut, kira-kira apa sih tindakan yang boleh kita lakukan terhadapnya kah? Apakah kita diam saja atau bahkan sebaliknya kita menjauhi dia begitu? Ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang bahwa banyak dari kalangan generasi Z sekarang yang mengalami depresi. Sama kayak yang pertama kali saya sebutkan, apakah depresi salah? Jawabannya nggak salah. Karena nggak semua orang punya mental yang kuat, benar ya? Benar, Kak. Nggak semua orang punya mental yang kuat, nggak semua orang punya mental yang oke. Nah, ketika kamu menghadapi teman atau bertemu dengan teman yang depresi, maka langkah awal yang mungkin bisa dilakukan adalah mendekati orang tersebut dan bertanya. Kadang orang bisa mengalami depresi karena dia nggak punya teman untuk cerita, benar nggak? Mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami masa depresi. Kenapa orang-orang akhirnya bisa sampai di titik depresi? Karena apa? Karena dia semakin dia mengurung diri, semakin dia merasa bahwa dia hidup sendiri. Dia nggak punya teman untuk cerita. Jadi orang-orang ketika kita bertemu orang-orang yang mengalami depresi, jangan dijauhi. Bertanya, apa yang bisa aku tolong? Kamu sedang merasakan apa? Karena kadang orang itu nggak butuh saran, tapi orang itu butuh telinga untuk mendengar. Gitu. Iya, benar sih, Kak. Nah, jadi di satu sisi ketika kita langsung bertanya kepada teman kita itu, apa sih yang menjadi permasalahanmu? Ayo dong berbagi cerita begitu. Kita berharap dia mau berbagi cerita ya. Nah, kalau dia itu hanya diam saja seperti itu, dia tidak mau berbagi cerita, bahkan ketika kita datang sekalipun, dia seolah-olah tidak merespon dengan baik gitu loh, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya ya memang nggak semua orang bisa terbuka ya. Tapi kamu bisa bilang kayak gini, seperti ini. Mungkin saat ini kamu nggak bisa terbuka atau nggak mau cerita kepada aku gitu ya. Tapi one day jika kamu mau cari aku, mau cerita, aku sedia, aku siap. Aku tahu, aku ngerti bahwa setiap orang pasti mungkin akan sampai di fase ini. Tapi tenang, kamu gak sendiri. Mungkin waktu kita ngomong kayak gitu dia punya kelegaan. Sometimes yang buat orang gak mau cerita adalah takut dihakimi. Bener gak? Iya benar, Kak. Jadi waktu kita tanya, terus waktu misalnya Aldino tanya aku yang lagi depresi, maka mungkin yang di pikiranku, kamu layak gak sih untuk kupercaya? Ketidakpercayaan ya, Kak. Ya, kamu bisa gak sih kupercaya? Kalau aku nyeritain masa-masa fase krisisku, apakah kamu akan menghakimi aku? Iya, Atau apakah kamu akan menerima aku? Nah itu yang buat orang enggak terbuka untuk cerita. Jadi mungkin kita bisa bilang, nanti one day, next time, kalau kamu mau cari aku untuk ngobrol, cari aja. Aku siap, gitu. Jadi siap menjadi pendengar ya, Kak. Yes. Oke. Nah, dari depresi tadi, apakah memungkinkan melahirkan seseorang tersebut menjadi seseorang yang cuek begitu loh, Kak? Ketika ia telah merasakan Someth About Life ini, ketika merasakan kemarahan dalam hidupnya, lalu ia berujung tidak peduli lagi dengan kehidupan yang lainnya, tidak peduli lagi dengan lingkungannya, menjadi ya cuek aja, nggak mau tahu gitu loh, Kak. Oh ya, itu akan berpotensi ke sana.
Karena waktu dia marah sama hidupnya dan dia nggak punya teman cerita dan dia nggak bisa menyelesaikan itu dengan baik, maka dia akan dia akan cenderung menjadi orang yang pasif, orang yang cuek, dan dia akan merasa bahwa nggak ada orang yang care, nggak ada orang yang peduli sama dia, dan pada saat itu di waktu yang sama dia akan semakin menutup diri. Dia akan semakin membangun tembok yang tinggi dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia nggak akan peduli dengan hal-hal di sekitarnya karena dia merasa bahwa dia hidup sendiri. Iya benar sih. Dia merasa bahwa di masa-masa krisis ini hanya ada aku dan nggak ada orang lain yang peduli aku. Jadi untuk apa aku peduli sama orang lain? Jadi dia semakin menutup diri, semakin cuek dan semakin ya tertutup. Itu kemungkinan besar akan mengarah ke sana. Maka itu peran kita sebagai seorang teman untuk menjangkau dia ya Kak. Ya benar. Untuk menjadi ada dalam permasalahan hidupnya itu. Kita setia sebagai pendengar begitu. Iya. Nah, dalam peristiwa ini apakah seseorang itu bisa menyalahkan orang lain akan kehidupannya Kak? Oh, tentu bisa dong. Makanya kalau misalnya kita ngomongin kemarahan akan hidup, maka tanya dulu, maka kita cari tahu dulu, apa sih yang menjadi penyebab dia marah sama hidupnya. Contoh misalnya nih, seorang anak yang lahir dari keluarga, keluarga yang broken home, kayak gitu. Dia marah, kenapa sih aku punya keluarga kayak gini? Dia marah sama papanya, dia marah sama mamanya. Kenapa mamaku harus bercerai sama papaku? Iya, begitu ya. Dan dia akan menyalahkan itu. Kemudian nanti next time dampaknya itu bisa berdampak kepada dia nggak percaya lagi sama yang namanya keluarga. Karena dia mendapatkan gambaran keluarga yang buruk. Atau mungkin dampak ekstrimnya dia nggak mau nikah. Karena dia melihat, oh keluargaku kayak gini. Dan dia akan melihat, oh peran mamaku ini sudah salah. Peran papaku ini udah nggak sesuai dengan perannya. Kayak gitu. Jadi dia bisa marah dan bisa menyalahkan orang lain. Misalnya di lingkungan mahasiswa kayak gitu ya. Kalau orang mahasiswa kan sangat bergaul akrab dengan yang namanya pacaran gitu ya. Iya, pacarnya selingkuh kayak gitu kan. Dia udah berusaha setia sampai mati gitu ya. Terus pacarnya selingkuh gitu kan. Selingkuhnya itu terang-terangan lagi gitu ya. Sampai ngingetin lagu Joji gitu ya. Sekarang lagi trendingnya lagu Joji ya. Lagu Joji sampai buat patah hati wanita se-Indonesia kayak gitu ya. Pacarnya selingkuh. Dan itu selingkuhnya itu sampai nyakitin dia sedemikian rupa sampai dia marah. Gue udah setia tapi kenapa lu mengkhianati kayak gitu. Nah next time dampaknya dia akan sulit percaya sama yang namanya laki-laki. Karena apa? Karena dia marah sama laki-laki. Dia menyimpan kemarahan sama laki-laki. Dia udah berusaha semaksimal mungkin untuk setia, untuk ini, untuk itu. Tapi ketika dibalas sama pengkhianatan, maka dia akan gak percaya lagi dan dia akan marah sama orang lain. Jadi penting sekali untuk melihat apa sih faktor yang membuat dia marah. Gitu. Berarti berakhir menjadi seseorang yang individu ya Kak jadinya? Maybe. Mungkin bisa seperti itu. Oke lah Kak. Nah, dari pembahasan kita tadi, aku ingin bertanya, apakah bully ini dapat memicu adanya soulmate about life ini Kak? Kalau kita ngomongin bully ya tentu bisa ya. Karena sekarang bully ini wah gitu ya Kak dalam kehidupan sehari-hari gini. Apalagi di kehidupan remaja ini bully selalu bully begitu. Iya, kalau ngomongin bully ya pasti bisa kan. Bully itu adalah sesuatu yang buruk yang kita dapatkan kan. Dan mungkin juga kita pernah ngebully orang kayak gitu. Bully bisa nggak sih memicu kemarahan terhadap hidup? Bisa. Ketika seseorang mendapatkan bully yang nggak enak, yang mungkin pertama-tama kayak oh enggak kok cuman bercanda, tapi lama-kelamaan jadi bully yang serius, bully yang bentuk verbal, yang bentuk fisik, yang bentuk kata-kata, itu bisa memicu. Misalnya seperti aku bully Aldino kayak gitu. Kamu Aldino ini gitu kan. Mungkin sekali dua kali oke gitu, tapi lama-lama itu akan Aldino pikirkan, bener nggak sih aku yang kayak disebutkan Kak Hotma? Bener nggak sih aku bener-bener nggak oke di sini, nggak baik, nggak ini?
Dan itu akan memicu stres dan itu akan memicu kemarahan. Kenapa sih aku hidupnya kayak gini? Kalau aku hidupnya nggak kayak gini, mungkin Kak Hotma nggak akan ngebully aku. Mungkin mereka nggak akan ngebully aku. Gitu. Jadi bully ini bisa memicu. Kalau kita lihat perkembangan berita di Indonesia dan beberapa waktu kemarin, ada korban bully yang sampai meninggal. Iya benar. Itu saking ngerinya bully ini. Gitu. Berdampak besar juga ternyata bully ini dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Oh, sangat berdampak. Kadang kita menganggap bully ini adalah hal yang sepele gitu loh. Iya. Kita buat bully ini jadi bahan candaan. Dan benar yang dibilang Kak Hotma tadi, ujung-ujungnya kita jadi kepikiran, apakah aku benar-benar seperti itu? Ujung-ujungnya terjadi tidak penerimaan diri sendiri. Ya, itu masih bully dalam bentuk kata-kata. Ada bully yang bentuk fisik, yang dipukul, yang di apalah gitu. Itu sakit loh. Tapi terkadang saya menjumpai seseorang itu, teman saya itu, sekasar apapun dia dibully, dia nggak pernah sakit hati gitu loh Kak. Dia santai aja. Seolah-olah dia tidak berpikir, seolah-olah dia tidak memikirkan kata-kata itu. Teman-teman tahu nggak? Sometimes orang yang paling pendiam itu adalah orang yang berbahaya. Iya benar sih, benar-benar. Berbahaya dalam arti kayak, dia kok diem aja sih. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata dalam hatinya dia mendem. Kita nggak tahu kalau ternyata dalam hatinya dia sedang mengolah apa yang kamu sampaikan. Ya nggak sih? Iya benar. Bener ya, waktu kita ngebully, nggak apa-apa kok. Orang kita ngebully, orang kita waktu ngebully dia diem aja. Itu karena dia nggak punya power, kemungkinan dia nggak punya power untuk ngomong. Dia hanya mendem, tapi nggak tahu apa yang terjadi setelah dia di rumah. Oh iya betul. Maka banyak orang yang hahaha di luar, tapi nangis di kamar. Benar nggak? Gitu. Kita nggak tahu kan kondisi hati orang. Kita nggak tahu kan apa yang dialami dia. Mungkin dia diem, tapi dalam hatinya sedang memproses apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang kita bully. Gitu. Iya benar. Terkadang dia di luar terlihat ya biasa aja gitu ya Kak. Sampai di kamar dia rapuh, merenung sendiri, dan bahkan juga mau menyalahkan diri sendiri, tidak menerima keadaan. Nah, untuk seperti itu aku ingin bertanya kepada Kakak tentang kepribadian seseorang. Kepribadian ini kan ada introvert, ada extrovert. Nah, dari kepribadian yang dua ini, yang mana salah satunya yang gampang terkena soulmate about life ini? Sebenarnya kalau kita ngomongin kepribadian, semua orang berpotensi untuk kena soulmate about life. Sekarang yang menjadi tanggapan saya adalah kamu identifikasi dulu apakah kamu seorang yang introvert atau extrovert. Kadang kita tahu bahwa kita extrovert atau kita introvert. Nah, masing-masing kepribadian itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kenapa sih kita harus tahu apa yang menjadi kepribadian kita supaya kita bisa melihat mana kekurangan, mana kelebihan kita. Nah, setelah kita bisa lihat kekurangan dan kelebihan kita, itu tujuannya untuk ternyata orang-orang introvert ini kayak gini, orang-orang ekstrovert ini kayak gini. Karena saya percaya ya, masing-masing pribadi diciptakan Tuhan itu unik, baik. Meskipun kepribadiannya seperti apa itu unik, baik. Nah, kalau misalnya ngomongin soulmate about life ini, kedua kepribadian ini berpotensi untuk terkena ini. Tergantung apakah kamu sudah berdamai sama dirimu sendiri. Apakah kamu sudah menerima dirimu sendiri. Kadang orang-orang yang cenderung terkena ini adalah orang-orang yang sulit menerima diri sendiri. Sama kayak yang saya sebutkan di awal tadi, ketidakpuasan sama diri sendiri. Orang-orang introvert meskipun dia pendiam, itu juga mungkin terserang ini. Orang-orang ekstrovert yang meskipun dia orang yang ceria, yang mungkin anak remaja sekarang bilang ngangong-ngangong di luar, mungkin juga terserang ini. Sekarang tergantung kita gimana kita boleh melihat sisi-sisi kepribadian kita, kelemahan, kelebihan kita. Gitu. Nah, kalau aku pikirnya itu tadi, aku sempat berpikir kalau orang ekstro itu akan susah terkena soulmate about life ini. Karena apa? Karena dia kan suka sekali tuh berbagi cerita kalau orang ekstro ini.
kadang nggak kita pancing sekalipun dia akan bercerita begitu ya. Bahkan sebaliknya kalau orang intro ini kita pancing sekuat apapun belum tentu berhasil begitu loh Kak. Iya. Nah itu gambaran dari luar kan. Iya benar sih. Kalau sebenarnya juga orang-orang ekstro itu juga orang-orang yang meskipun dia ceria di luar, tapi dia juga suka mendem di dalam loh. Coba kamu temukan orang-orang atau teman-temanmu yang ceria di luar. Pasti sometimes kita nggak tahu di dalam kehidupannya yang dalamnya, kita nggak tahu apa yang dilakukan di kosan, di rumah kayak gitu kan. Bisa aja dia hahaha di luar supaya orang nggak melihat kerapuhannya. Iya benar sih. Orang nggak melihat kelemahannya. Atau orang-orang intro juga. Orang-orang intro pun seperti itu. Bisa aja dia diem, tapi kita nggak tahu. Ya itu dah, kita nggak tahu gimana isi hati orang. Apa yang dia alami, apa kepahitannya, apa masa lalunya, apa kesedihannya, kita nggak tahu. Benar sih. Gitu. Nah, jadi sejauh ini saya ingin bertanya sama Kak Hotma. Semasa kakak di usia dewasa katakanlah sebagai mahasiswa, apakah kakak pernah terserang soulmate about life ini? Oh pernah dong, tentu. Apalagi kalau ngomongin mahasiswa ya, pernah dong terkena soulmate about life. Pernah marah sama diri sendiri. Misalnya waktu kita mahasiswa, tugas kan banyak ya. Iya benar. Tugas banyak banget ya dan itu memicu kemarahan. Mungkin kayak, oh ya wajar sih mahasiswa banyak tugasnya. Mungkin kayak gitu ya. Wajar sih mahasiswa itu banyak banget tugasnya. Tapi kadang itu nggak terselesaikan atau susah ke handle. Kayak gitu kan. Itu susah ke handle. Dan akhirnya aku bisa nggak ya, atau mungkin mahasiswa yang sering dijumpai kasusnya adalah nggak punya teman di kampus atau susahnya nyari kelompok di kelas. Iya benar sih. Aduh aku susah banget nyari kelompok, pokoknya setiap dosen bilang kita akan bagi kelompok ya gitu, dan orang ini akan aduh aku kelompoknya siapa ya, aku itu sulit sekali nyari kelompok. Dan itu bisa memicu kemarahan. Aku nggak senang di kelas ini. Aku nggak suka di kelas ini. Karena aku nggak punya teman di kelas ini. Gitu. Itu banyak sekali pemicunya. Begitulah. Oke, Kak. Nah, sekarang apa saja sih cara yang perlu dilakukan dan perlu kita hindari untuk mencegah terjadinya soulmate about life ini dalam kehidupan masing-masing? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin apa yang perlu dilakukan atau yang perlu dihindari supaya kita bisa mencegah soulmate about life ini. Mungkin yang pertama dilakukan adalah puas terhadap hidup. Atau mungkin penerimaan diri sendiri. Kayak gitu. Karena kalau kita nggak pernah puas sama hidup, kita nggak akan puas sama apapun. Kayak gitu. Jadi mungkin hal yang bisa dilakukan adalah hal seperti itu, hal tersebut. Dan mungkin dasar yang lain adalah berdamai sama masa lalu. Berdamai sama diri sendiri. Karena hal yang paling sulit dilakukan adalah berdamai sama diri sendiri. Iya benar. Sulit sekali. Itu bisa dilakukan. Dan untuk mencegah supaya ini nggak terjadi, maka belajar jujur terhadap apa yang kamu alami. Maka ketika kamu ingin marah, ya marah aja. Marah itu nggak salah. Bahkan marah itu nggak dosa. Ketika kamu mau nangis, nangis aja. Nggak ada yang larang nangis. Nangis itu belum kena undang-undang kan. Kalau nangis nggak kena penjara kan. Nangis aja. Kalau kamu sedih, sedih aja. Kalau kamu mau nyerah, nyerah aja. Kalau kamu mau capek, capek aja. Tapi ingat, ada time, ada waktu untuk kamu boleh bangkit lagi. Jadi everything has boundaries. Setiap hal itu ada batasannya. Kamu marah oke, kamu nangis oke, tapi ingat, besok bangkit lagi. Hal yang sering dilakukan di masa-masa sekarang ini, ketika kita melihat orang marah, maka kita cenderung bilang, kamu nggak boleh marah, kamu harus kuat. Maka ada istilah, yuk semangat yuk bisa yuk gitu ya. Kamu nggak boleh marah, alah gini aja nggak bisa. Kamu nggak boleh nangis, gini aja kok nangis sih.
Kita ini masih manusia kan, terbatas. Jadi untuk ngerasain hal-hal itu adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar ketika kamu nangis seminggu nggak berkesudahan, kamu marah seminggu nggak berkesudahan. Ya biarkan dirimu meluapkan ekspresi-ekspresi itu, kemudian temukan apa yang menjadi akarnya dan berdamai dan bangkit lagi, semangat lagi. Prosesnya panjang begitu ya Kak? Oh panjang, menyembuhkan luka batin itu panjang prosesnya. Nggak cukup sehari, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan, bertahun, gitu. Nah, ketika seseorang ini telah marah dalam kehidupannya, ia mulai menyalahkan orang lain, ia mulai depresi, bahkan ia merasa sendiri, bahkan ia merasa ia hidup di dunia ini pun tak berarti lagi. Bahkan ia merasa, ya udahlah aku nggak menjadi berkat lagi bagi orang lain. Apalagi si paling ambis ini ya kan Kak. Pokoknya dia serba bisa. Tapi ketika dia tidak bisa, nah disitulah saatnya dia down. Bahkan menimbulkan depresi atau mungkin bisa menjadi gangguan bagi kejiwaannya suatu saat nanti. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika seseorang tersebut sudah benar-benar merasakan so mad about life? Sudah benar-benar menyalahkan kehidupannya. Apalah yang harus ia lakukan agar ia bisa keluar dari masalah tersebut? Ini yang ini ngomongin orang yang ngalamin ya. Iya Kak. Oke, kalau kita mengalami so mad about life dan kalau teman-teman sedang berada di fase tersebut, maka percayalah teman-teman, ketika teman-teman ada di dunia ini bukan hal yang kebetulan, tapi ada suatu rancangan yang baik ya, ada tujuan hidup yang Tuhan letakkan di diri teman-teman. Ketika teman-teman ada di fase ini, maka hal yang bisa dilakukan adalah teman-teman boleh jujur. Yang pertama, teman-teman boleh jujur terhadap diri sendiri. Karena kita sendiri pun sulit jujur sama diri kita sendiri. Kita sulit mengakui perasaan-perasaan yang kita alami. Kenapa? Karena kita takut melihat kelemahan diri kita sendiri. Jujur aja. Terus yang kedua, sangat disarankan teman-teman cari teman yang bisa diajak ngobrol. Yang bisa dipercaya. Dan sangat tidak disarankan teman-teman sendiri. Teman-teman mengurung diri. Kenapa? Karena semakin teman-teman sendiri, semakin teman-teman mengurung diri, maka pikiran-pikiran negatif itu akan semakin datang. Terus teman-teman gak punya celah, sulit mencari celah positif dari hidup yang teman-teman alami. Jadi ketika teman-teman mencari seorang teman yang dapat dipercaya, maka cerita. Mungkin teman yang teman cari ini gak bisa memberikan solusi, tapi seenggaknya dia bisa menjadi teman untuk teman-teman boleh bercerita apa yang kalian rasakan. Karena bagi saya itu menolong ya, itu sangat menolong. Dan mungkin tarik diri, bisa nggak bisa mungkin harus tarik diri keluar dari zona itu, gitu. Berarti kita juga harus melihat keluar bagaimana orang lain. Iya. Agar kita tidak merasa sendiri gitu loh Kak. Iya, karena memang ya kita kan diciptakan sebagai makhluk yang bersosialisasi ya. Jadi kita enggak sendiri, ada orang-orang yang Tuhan sediakan di sekitar kita. Dan aku pikir itu juga berperan untuk menolong kita. Jadi kalau di fase itu ya sangat disarankan untuk mencari teman, untuk berbicara. Iya benar. Karena terkadang kita ini kan merasa seseorang yang paling tersakiti, si paling banyak beban gitu loh Kak. Merasa aku ini udah sendiri loh, aku nggak punya siapa-siapa lagi begitu. Nah, biasanya nih ya, menurut saya orang-orang yang di fase itu orang-orang yang cenderung melihat dari satu perspektif, Iya benar. dari satu sudut pandang.
dan dia hanya akan melihat dari sudut pandangnya saja gitu, dan dia akan sulit melihat dari sudut pandang yang lain. Maka akan sering terjadi orang-orang ini nggak ngerti sih di posisiku, orang-orang ini nggak pernah sih ngalamin apa yang aku alamin. Nah, gimana caranya orang lain bisa tahu kalau kamu nggak cerita? Bener nggak? Kadang kita mengharapkan orang lain mengerti kita, tapi kita juga nggak mau membuka diri ke orang lain. Nah, itu juga sulit kan? Misalnya nih, kayak misalnya aku marah sama Aldino, aku marah sama keluargaku. Terus aku berharap Aldino ngerti aku tanpa harus aku ceritain. Kan aneh, kan Aldino bukan Tuhan yang bisa tahu isi hati orang gitu ya. Bener ya? Nah, gitu. Baiklah, terima kasih Kak Hotma. Tidak terasa kita telah berbincang-bincang sejauh ini membahas peristiwa So Mad About Life ini. Iya. Jadi teman-teman, pada intinya ketika kita telah berada di posisi So Mad About Life ini, marilah kita melihat diri kita sendiri. Mari kita mulai berdamai dengan keadaan, dengan proses penerimaan diri. Walaupun seperti yang dikatakan oleh Kak Hotma tadi, prosesnya sangat panjang sekali. Bahkan kita akan mendekati posisi depresi sekalipun, bahwa kita ingat bahwa ada Tuhan Benar. yang selalu ada di samping kita. Kita akan selalu berpatokan kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Iya, benar. Sebab sehebat apapun teman-teman kita mendengarkan cerita kita, maka ia juga paling hebat untuk mendengar cerita kita. Iya, Dia betul. akan selalu ada, begitu ya Kak. Oke lah, terima kasih Kak Hotma telah mau berbagi cerita pada hari ini. Semoga apa yang telah Kakak sharingkan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan terkhusus termasuk saya. Banyak sekali yang saya dapat pelajaran dari peristiwa ini. Karena saya juga sekarang saya berada di posisi mahasiswa semester 4, bahkan panjang lagi perjalanan saya sebelum memasuki dunia alumni seperti Kakak. Tentu akan banyak sekali permasalahan yang akan saya hadapi nantinya. Nah, jadi saya juga merasa, oh ternyata begini, ternyata begitu, ternyata begini, ternyata begitu. Banyak juga pelajaran yang saya terima. Baiklah, terima kasih Kak Hotma, terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast pada hari ini, sharing saya terhadap Kak Hotma juga. Jika ada perkataan saya yang salah, saya pertama sekali meminta maaf. Saya Aldino dan Kak Hotma pamit untuk undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semuanya.